Saya punya kawan di Masjid Nabawi dulu, dia adalah kepala polisi di Masjid Nabawi. Dia cerita sama saya langsung. Kata dia, Firanda, saya pernah dua kondisi yang menyedihkan saya lihat. Dua-duanya orang Indonesia. Yang pertama, satu meninggal di Raudhah dalam kondisi sujud, orang Indonesia. Yang satu, saya tidak ingin sebutkan, tapi dalam kondisi mengenaskan. Ya. Kurang menyenangkan. Dan dua-duanya orang Indonesia, itu saya lihat sendiri. Artinya, kita sering juga lihat, Masya Allah, di klip-klip, ya. Dulu sempat ada tersebar klip seorang syekh, saya kenal, saya beberapa kali terjemahkan dia. Habis sholat asar, kemudian dia balik, kemudian dia berzikir, kemudian dia meninggal dunia. Subhanallah. Nikmat. Inilah cita-cita yang kita inginkan. Enggak usah kita banyak ngoceh, enggak usah kita banyak mau cerita. Pokoknya meninggalnya benar. Itu yang kita inginkan. Karena itu tanda kebaikan, tanda bahwasanya kita diridhai oleh Allah. Bukan suatu kepastian, tapi itu tanda kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan husnul khatimah. Namun yang uniknya kita dapati para orang-orang soleh dahulu, mereka tidak pede untuk husnul khatimah. Mereka tetap ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak pernah pede bahwasanya dia pasti akan husnul khatimah, apalagi pede masuk surga. Tidak ada dalam kata-kata mereka yang menunjukkan mereka pede seperti mereka semua dalam kondisi takut. Bahkan seorang yang sudah dijamin masuk surga. Saya contohkan seperti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dalam banyak hadis Rasulullah mengabarkan dia penghuni surga. Contoh, dia adalah salah seorang dari al-asyara al-mubasysyirina bil jannah. Satu orang dari 10 orang dijamin masuk surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar di surga. Umar fil jannah, Umar di surga. Rasulullah SAW mengatakan Umar di surga. Rasulullah SAW pernah naik gunung Uhud, kemudian gunung Uhud bergetar. Ada Nabi, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman. Maka Rasulullah berkata, "Uskun ya Uhud, wahai gunung Uhud, diamlah engkau. Fa inna ma 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan." Wahai gunung Uhud, diamlah engkau, sungguhnya yang sedang berada di atasmu adalah seorang nabi yaitu Rasulullah SAW, wa siddiq yaitu Abu Bakar, wa syahidan dan dua orang yang mati syahid yaitu Umar dan Utsman. Nabi yang mengatakan Umar akan mati syahid. Ya, dan Umar sendiri berdoa kepada Allah, Allahumma rzuqni syahadah fi baladi nabiyyika. Ya Allah, anugerahkanlah aku mati syahid di negeri nabimu yaitu di kota Madinah. Dan benar ternyata Umar bin Khattab akhirnya meninggal dibunuh oleh orang Majusi, Abu Lu'lu' al-Majusi ketika sedang sholat subuh. Sedang sholat subuh kemudian beliau ditikam. Artinya ini Umar bin Khattab yang dijamin masuk surga. Bahkan dalam suatu hadis Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Ya Umar, saya pergi ke surga, kemudian saya bertemu dengan suatu istana. Saya tanya kepada penjaga surga, liman hadha? Ini istana milik siapa?" Maka penjaga surga mengatakan, "Li Umar, ini milik Umar bin Khattab radhiyallahu anhu." Meskipun demikian, Umar tidak pernah pede ketika dia habis ditikam dalam kondisi sakit. Banyak orang datang memujinya. Sampai datang seorang lelaki, anak muda memuji Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setelah dia puji, "Ya Umar, engkau adalah begini, begini, begini." Kata Umar, "Kafafan, la li wa la alayya." Kata Umar, "Saya berharap saya impas." Ya, saya berharap saya impas. Artinya saya belum tentu saya masuk surga dan saya tidak ingin, yang penting tidak masuk neraka. Jadi ini dalil bahwasanya orang-orang soleh dahulu ya mereka tidak pede tentang hal tersebut ya, tapi mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan sebagian orang sekarang yang mereka amalnya sedikit, tidak ada yang jamin mereka, tapi pedenya luar biasa. Seakan-akan pasti mau surga. Bahkan ngajak-ngajak orang, "Nih saya ngajak kamu ke mau surga." Bahkan saya sempat lihat satu klip ceramah, kemudian mengatakan, "Tenang, nanti saya di surga, saya tidak akan mau surga kecuali murid-muridku semua masuk surga dulu." Subhanallah. Yang bilang ente masuk surga siapa? Ya, jadi kita tidak pernah tahu apa yang tercatat di Lauhil Mahfuz tentang nasib kita di akhirat. Tetapi kita hanya husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah kasih aturan siapa yang ingin dapat husnul khatimah, maka ada kiat-kiat yang dia kerjakan ya. Kiat-kiat yang dikerjakan agar dia bisa meraih husnul khatimah. Baik,